Radio adalah salah satu media massa tertua yang ada di dunia. Sampai saat ini, radio masih menjadi pilihan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Namun kesan radio yang dianggap tua menjadi salah satu hambatan untuk setiap radio menarik para pendengar baru. Lalu bagaimanakah eksistensi radio di kalangan anak muda? Inilah tanggapan Rivaldo Jeremy Muaya atau yang akan dipanggil Jamie selaku pengurus radio UPN. Untuk Radio UPN ini sendiri berdiri tanggal 5 Mei tahun 2008 dan juga Radio UPN ini bernama 45 Radio. Dia memiliki website yang bernama www.45radio.com atau yang bisa kita bilang 107,8 FM untuk frekuensinya. Dan juga anggota yang saat ini aktif ada 77. Saya bergerak di bidang musik director untuk di pengurus ini. Dan juga saat kru saya bergerak di bidang operator yang nge-playlist song, list song, terus juga nge-atur semua on air bagus apa enggak, kendala dari jaringan apa enggak. Dan sekarang lebih ke ngedirect musik dari kita memfilter semua musik yang pada saat ini yang mana nih yang mau kita share, yang mana kita mau bagikan, dan yang lagi tren saat ini. Radio UPN ini sendiri jadi bagian dari media massa. Karena kenapa? Dia ini adalah salah satu klub atau kita bisa bilang organisasi yang independen. Karena beda dengan UKM dan juga KSM dan salah satunya UPN dan salah satunya 45 Radio ini termasuk KSM atau yang bisa kita bilang kegiatan mahasiswa. Tanggapan mengenai anak muda sekarang terhadap radio masih antusias sih. Karena kenapa? Kemarin baru aja batch kami buka rekrutmen, open rekrutmen ke batch 12. Itu targetnya yang harusnya 100 sampai 120. Akhirnya yang daftar semuanya 140. Dan itu yang menandakan antusiasnya anak muda terhadap radio. Yang bisa dibilang nih radio rumah gue nih, radio yang mau kita dengar, yang mau keluh kesah, terus kita bisa curhat, kita bisa dengar lagu galau atau istilah lagu senang. Ini menurut saya emang benar anak muda cocok banget di radio. Dan untuk sekarang antusiasme dari anak muda masih banyak karena banyak influencer seperti Gofar Hilman, Ardhito Pramono, terus dan juga Desta. Itu yang bisa dibilang bahwa radio ini masih hits dan masih antusias bagi anak muda. Perlu nggak adanya distribusi konten dunia digital? Untuk distribusi konten ke dunia digital perlu banget. Karena kita ada yang namanya pemasaran keluar. Kayak kita mempromosikan, kita memperkenalkan radio masing-masing. Khususnya kalau radio saya adalah 45 Radio. Jadi dia membuat segala akun, istilah Instagram, TikTok dan juga Twitter dan juga YouTube, yang dimana kita bisa nih membranding yang awalnya orang nggak tahu karena kita masuk di dunia digital dan menjadi konten visual. Itu penting banget untuk membranding suatu 45 Radio ini menjadi istilahnya dari yang tidak apa-apa menjadi ada apa-apanya. Dan itu menurut saya untuk peningkatan audiensnya itu lebih banyak saat kita membagikan ke konten digital atau audiovisual ke Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Eksistensi radio masih terjaga sampai saat ini. Terlihat dari antusiasme para generasi muda dalam mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh 45 Radio. Itulah dia liputan dan wawancara singkat saya. Saya Fadil Fabian melaporkan.